peninggalan-peninggalan di zaman megalitikum itu banyak ditemukan di daerah Hulu Jambi, karena identik dengan dataran tinggi ya. Megalitikum itu seperti itu. Maka ada di Kerinci sama di Merangin umumnya situ. Kalau di Merangin itu ada namanya batu larung panjang. Batu, jadi nah ini seperti ini gambarnya. Saya nggak bisa share screen, tapi ini batu silindrik yang ditemukan di Merangin, di dataran tinggi Merangin, sisa-sisa megalitikum, ya kan? Termasuk di Kerinci itu juga ada peninggalan itu. Artinya memang kebudayaan di Hulu Jambi itu lebih tua sebenarnya. Masuk Kerinci. Kerinci itu kan ada yang disebut memang Melayu tua ya. Melayu tua. Maka terus kalau kita bergeser agak ke sini lagi, maka akan ketemu dengan peradaban kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ya. Nah, makanya ada Candi Muara Jambi di Provinsi Jambi itu kan disebut-sebut mempunyai pertalian dengan Nalanda. Candi Nalanda di India. Ya, Nalanda di India. Dan sudah banyak yang menyebut bahwa Candi Muara Jambi yang luasnya lebih dari 2000 hektar itu adalah universitas tertua dulunya Pak De Supri di Indonesia. Jadi di sana dulu orang-orang biksu Buddha belajar di sana. Belajar di Percandian Muara Jambi. Dan memang kalau kita lihat itu kan kompleksnya begitu luas. Lebih luas dari Borobudur. Peninggalan tersebar di mana-mana gitu kan, di beberapa desa di Muara Jambi itu. Dan dia kan berada di tepian Sungai Batanghari sebenarnya kan. Dan ini membuktikan bahwa dulunya kita memang bangsa maritim ya. Jalur utamanya ya sungai itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Pak Dedi Rahmawan? Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kabarnya Pak De Supri bagaimana? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke teman-teman yang di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini malam yang bahagia, yang penuh berkah dan manfaat ya. Oke, malam ini alhamdulillahirobbilalamin ya. Malam yang berbahagia, tapi bukan seperti lagu ya, malam ini malam yang bahagia. Malam ini kita kehadiran teman yang luar biasa dari Tanah Jambi ya, Tanah Jambi. Tanah yang sangat nyaman, sepertinya jarang orang keluar dari Jambi. Oke. Beliau adalah Bang Dedi Rahmawan ya. Kalau saya biasa panggilnya Pak C. Karena biasanya orang Jambi bilangnya gitu nyebutnya. Oke, beliau adalah penulis buku dari jejak PKI di Tanah Jambi dan jejak sejarah lainnya. Beliau bekerja di Tribun Jambi sebagai koordinator liputan, ya, koordinator liputan. Dan kami pernah sama-sama menuntut ilmu di Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian. Nggak tahu ini satunya kok nyasar ke jadi wartawan, jurnalis, satunya jualan online. Nggak jelas anak pertanian ini. Masya Allah. Oke, Bang Dedi, monggo diperkenalkan dulu nih sekilas. Bagaimana mungkin kilas balik dulu nih, zaman kecilnya gimana, lahir di mana, sekolah di mana, dan suasananya gimana dulu tuh Jambi, zaman waktu Mas Dedi kecil. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak De Supri, Pak bosnya Azam Store, seorang praktisi
EFT ya. Siap. EFT apa ya? EFT tadi apa ya? Lupa saya EFT itu. EFT itu singkatan Emotional Freedom Technique. Ya, itu satu teknik pengobatan. Beliau juga seorang pemilik lapak lah di marketplace yang sudah sangat terkenal. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmawan. Lahir dan besar di Jambi. Saya SD sampai SMA itu di Jambi, Pak De. Jadi tahun 2000 ya, 99 baru hijrah ke Sumatera Barat, tepatnya di Payakumbuh itu untuk Politeknik, mengambil D3 perkebunan, Politeknik perkebunan ya. Dulu masih bernama Politeknik Pertanian Universitas Andalas. Kalau sekarang sudah menjadi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Politeknik, lalu selesai dari sana ke Malang mengambil S1. Di sanalah bertemu dengan Supriyanto Azam. Nah, di sanalah bertemu, dulu sering ketemu di Raden Fatah mungkin. Raden Fatah. Jadi itu saya SD di Jambi sampai SMA, baru di Sumatera Barat 3 tahun, tepatnya di Payakumbuh, baru ke Malang. Apa ya? Mungkin itu saja dulu, Pak. Atau gini, mungkin minat memang dengan apa yang terjadi sekarang, saya pikir masa lalu itu yang saya jalani selama sekolah itu memang turut memberi pengaruh gitu ya. Sebagai contoh, saya itu dulu memang suka dengan bahasa Indonesia. Di SMA saya ingat dulu sempat nilainya tertinggi di rapor itu, bahkan sempat disebut oleh guru, sempat disebut-sebut lah sama guru itu, nilainya tinggi betul gitu kan bahasa Indonesianya. Dan ternyata kan memang pekerjaan jurnalis, menulis itu memang sangat erat lah, yang tidak bisa lepas dari bahasa Indonesia ya kan. Bagaimana bisa berbahasa yang baik dan benar gitu kan, berbahasa Indonesia. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa kita mungkin ke dunia jurnalis. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya, Pak De. Siap. Terima kasih. Makasih Bang Dedi, Pak C. Ini hadir juga sekarang Mas Heri Darmawan dari Asahan, Sumatera Utara, dan beliau adalah junior di Andalas ternyata. Masya Allah. Ini apa nih? Satu alma mater berarti. Satu alma mater, Bang. Satu alma mater ya? Iya, Bang. Assalamualaikum, Bang Heri. Aku memang BP berapa dulu? Ya, Bang. 07, Bang. BP berapa dulu? 07. 2007? Iya. Oh. Ini jadi reuni nih, Pak De. Ya, nggak apa-apa. Ya, BP berapa, Bang? BP 99, jurusan perkebunan. Wih, satu jurusan dong kita. Oh ya, kayak apa? Ya. Pak Gino ya, Pak Gino, Pak Mul. Iya, Pak Mul. Pak Mul itu dosen pembimbing saya, Bang. Ya, siap. Oh, siap. Seniornya Pak Sofi. Intermezzonya nih, Pak Heri. Beliau ini nggak tahu nih, kita ulik-ulik nih, tanya-tanya nih. Tadi sekilas juga udah dijelaskan, beliau itu orang pertanian tapi nggak suka nanam. Sukanya itu tentang bahasa, nggak tahu kesasar mungkin dulu milih jurusan. Suka jadi jurnalis dan juga banyak yang ditulis tentang sejarah gitu. Jadi, dan salah satu buku yang beliau tulis adalah jejak sejarah ya, jejak PKI di Tanah Jambi dan sejarah Jambi lainnya gitu. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa ternyata ini ya, apa yang sekarang kita tekuni itu ada riwayatnya di masa lalu gitu. Beliau dulu adalah sangat terkesan dengan nilai bahasa Indonesia ternyata, ya. Dan itu mungkin membekas dan DNA-nya ya. Oke, kalau tentang sejarah apa Pak Dedi?
ada nggak ini masa lalunya tuh? Kenapa kok jadi cinta sejarah? Oke. Baiklah, mungkin saya tambahkan sedikit lagi soal apa tadi, bagaimana pengalaman masa lalu itu ya bisa menjadi pilihan kita di masa yang akan datang. Ya. Itu kan dulu waktu di kampus di Politeknik itu saya termasuk pendiri buletin kampus dulu. Namanya Apikal, nggak tahu zaman Harry masih ada atau nggak tuh ya, Apikal namanya dulu. Apikal. Jadi buletin kampus itu dulu dicetak sangat sederhana, pensil gitu. Berapa kami pendirian itu yang pertamanya kampus kami memiliki apa namanya buletin kampus, jadi seperti itu. Dan mungkin dulu menjadi pengalaman itu menjadi pilihan saya, mungkin menjadi akhirnya menekuni dunia jurnalistik, jadi seperti itu. Sejarah mana ya, mungkin banyak orang yang ditanya kenapa memilih sejarah, yang menyukai sejarah rata-rata umumnya akan menjawab di Al-Quran itu banyak cerita-cerita masa lalu atau cerita tentang sejarah gitu ya, bahkan porsinya sangat banyak. Saya pikir mungkin itu juga menjadi salah satu jawaban saya mungkin seperti itu juga, bahwa Al-Quran pun menceritakan sejarah gitu kan. Dan mungkin kalau mengapa suka sejarah sih, sebenarnya saya sih semakin menyukai sejarah itu sebenarnya sih baru belakangan aja ya, pas setelah lepas dari Malang lah, mungkin setelah terjun di dunia jurnalis sebenarnya. Tapi saya ingat mungkin dulu waktu saya kecil-kecil itu saya punya kakek, saya manggilnya Mbah ya karena orang Jawa. Dia dulu sempat sering lah cerita tentang zaman itu mengalami itu masih kecil ya, jadi tidak banyak yang ternempel di memori, hanya sekilas, tapi bahwa mungkin itu akhirnya yang turut menjadi andil suka dengan sejarah, mungkin itu Pak De, seperti itu. Siap. Berarti ini pelajarannya bagi kita juga nih, kalau anak kita pengen jadi apa di masa lalu, mungkin kayak Elon Musk gitu, kita ceritain ya mulai sekarang ya. Wah, pergi ke Mars ya. Ya betul. Oke. Pak Heri, monggo dilanjutkan pertanyaan-pertanyaannya Pak Heri. Bisa jadi mengenai buku yang beliau tulis, apa saja isinya atau yang lainnya, silakan Kang Heri, monggo. Siap. Aduh, ini kita perlu belajar banyak Pak dengan Pak Dedi nih. Luar biasa nih, temu senior di forum ini Pak ya. Iya. Tapi Pak Dedi ini dulu memang sewaktu saya di kampus masih ada sih UKM Pers gitu namanya, mungkin udah setelah diperbaharui mungkin itu jejak-jejak peninggalan Pak Dedi juga yang diteruskan atau dirangkum mungkin jadi muncul UKM Pers gitu kan. Oleh kawan-kawan. Tapi jadi menarik Pak Supri, anak pertanian berprofesi jurnalistik gitu. Dan apa namanya, ternyata kata-kata aja. Gimana Bang? Kalau bahasa saya itu berladang kata-kata jadinya. Peladang kata-kata Pak Heri, peladang kata-kata. Oh, peladang kata-kata sih. Yang ditanam kata-kata, bukan tanaman lagi. Tanam kata-kata Pak ya. Ya, betul. Ini menarik Bang ya. Memang kalau saya juga sangat tertarik sih Pak Supri dengan sejarah ya. Artinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau melihat kondisi ke depannya, kita perlu banyak belajar juga dari sejarah bangsa kita terutama Pak ya. Menurut Bang Dedi nih, terputus ya Pak Supri?
Sepertinya Ya, iya. masih tadi sempat terputus, sekarang udah dengar. Oke, gitu. ya. Menurut Bang Dedi, Bang, apa hikmah dari sejarah, Bang, untuk kehidupan kita saat ini? Waduh. Oh iya, Apa, Bang? ada gangguan sinyal dari Jambi nih. Ini jangan-jangan Ya, apa? Jambi merdekanya lain sama Mana, Bang? Ya oke, lanjut Pak C. Oh, oke. Ya, sebenarnya ya nama sejarah ya kan, histori. Pasti kita ceritanya tentang kejadian yang sudah lewat, gitu kan. Kejadian yang sudah lewat. Kalau kata orang itu biasanya sejarah itu kadang peristiwa-peristiwa masa lalu itu memiliki pola-polanya tersendiri, gitu. Apalagi misalkan terkait kayak semacam bencana misal ya, walaupun tidak selalu, tapi biasanya ada siklus-siklus tertentu gitu kan. Iya. Makanya biasa para ahli kan mendeteksi seperti itu gitu ya. Ada siklus tahunan, ada siklus sekian tahunan gitu kan dalam suatu bencana. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kan dari situ sebenarnya dari sejarah kita bisa melihat lah bagaimana masa lalu itu terjadi ya kan, dan bagaimana orang-orang yang menjalani peristiwa itu, masa lalu itu mengambil tindakan ketika itu kan, dan apakah tindakan itu bisa kita aplikasikan dengan di masa sekarang gitu kan. Jadi artinya ya memang harus menjadi pelajaran. Nah mungkin itu sih sebenarnya hikmahnya. Saya rasa seperti itu. Pasti ada hikmah ya. Ya mungkin ketika kita sekarang misalkan akan mengambil keputusan gitu kan, mengambil keputusan pasti kita akan salah satunya mempertimbangkan kejadian yang mungkin serupa yang pernah kita alami gitu kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya merefleksikan masalah kan yang sudah lewat. Jadi mengambil pelajaran sih mungkin seperti itu Bang Ed. Abang jangan manggil abang lah, Bang. Enggak lah. Keren, siap. Betul, Bang. Berarti sebenarnya kejadian-kejadian saat ini pun itu dengan pola yang sama sudah pernah terjadi dulu ya, Bang ya? Ya, biasanya sih seperti itu ya kan. Iya, betul. Hanya saja dengan kondisi atau suasana yang sedikit berbeda gitu. Ya. Meskipun ya bukan rumus baku ya, tapi kan ada semacam apa ya? Pola itulah, bisa kita katakan seperti itu sih. Mungkin itu. Siap. Memang menjadi penting Bang ya kita mempelajari sejarah supaya mengerti pola kehidupan lah, salah satunya contohnya di alam gitu ya. Ya. Dan itu ya, juga selain itu ada ini juga Bang ya, mungkin behavior, mungkin kebiasaan bangsa kita dulunya gimana ya, secara langsung DNA kebiasaan tersebut kan diturunkan juga ke kita gitu ya. Iya. Bagaimana merespon sesuatu, memutuskan sesuatu gitu ya. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat beberapa penulis itu ya kan, beberapa penulis sebutlah misalnya mungkin Romo Sindunata misalnya sering menulis Kompas. Terus siapa lagi misalkan kalau yang saya ingat itu mungkin sempat dulu menginspirasi misalkan kayak Anies Mata ya. Anies Mata itu Anies Mata, Ustadz Salim Villa itu kan biasanya mereka pendekatan sejarah gitu kan. Sejarah bagaimana masa lalu dibawa ke masa sekarang gitu kan. Jadi saya pikir asik jadi ya memadukan hal itu kan, sejarah dengan tulisan dengan masa kini gitu kan. Ya merefleksikan itulah. Jadi seperti itu sih. Oke, Pak Heri, bentar izin. Pak C, ini sebelum kita menelisik lebih jauh mengenai sejarah Jambi nih, sejarah Jambi yang nanti akan diceritakan oleh Pak C Dedi, kita mau minta dulu apa nih tanggapannya mengenai sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia ini kan apa ya,
banyak yang luar biasa, dari mulai kerajaan yang menguasai Asia Tenggara ya, Majapahit, Sriwijaya. Kemudian ada cerita-cerita tentang Sundaisme, yaitu yang budaya yang cukup apa, dan termasuk itu namanya apa namanya? Yang Atlantik ya, apa namanya? Sejarah Atlantik. Oh, dulu. Yang dibawa-bawa Los Rangga itu tentang Sundaisme Atlantik, itu katanya gitu ya, bahwa peninggalan dari Atlantik itu, kota Atlantik zaman dulu itu adalah salah satunya Sunda gitu. Berarti Pak Supri ini penggemar Sunda Empire juga berarti ya? Ini muridnya Los Rangga nih kayaknya. Baret biru. Oke. Kalau melihat sejarah bangsa kita, Pak Dedi ya, sebetulnya bangsa kita ini apakah akan menjadi bangsa yang unggul lagi di masa yang akan datang sebagaimana sejarah nenek moyang kita gitu. Oke. Silakan Pak Dedi. Berat pertanyaannya ini, diskusinya ini. Gimana ya? Ya kita kalau zaman Soekarno memang menjadi bangsa yang termasuk disegani ya, apalagi dengan sosok tokoh Soekarno lah ya kan. Begitu dikagumi, disegani oleh tokoh-tokoh lainnya gitu kan. Bahkan sampai ada kita lihat bagaimana Bung Karno berkunjung, mereka membalas kunjungan seperti itu ya. Dan Bung Karno kan memang penuh dengan narasi-narasi yang besar ya kan. Dilanjutkan Soeharto yang memang super power lah ya kan. Artinya ketika itu kita memang disegani ya, bahkan sampai macan Asia gitu kan. Kalau dalam konteks global saya pikir mungkin, jadi saya teringat dengan ayat Al-Quran ya, yang bahwa akan dipergilirkan di antara kamu gitu ya. Mungkin Pak De Supri yang lebih paham itu, yang akan dipergilirkan ya. Jadi saya sangat mungkin bahwa kita bangsa Indonesia ya akan kembali lah ya, kembali memiliki wibawa yang lebih dari sekarang mungkin di kancah global gitu kan. Saya pikir apalagi peran misalkan ya, peran umat Islam ya kan, umat Islam di Indonesia yang termasuk terbesar di dunia, saya pikir mempunyai peran yang sangat besar juga. Cuma, ini tapi ada cumanya, persoalan kita sekarang ini kan kita masih imbas dari residu dari Pilpres itu kan masih sangat-sangat terasa gitu ya. Dan kita anak bangsa selalu dikotomi ya kan, dengan dua kubu kan, selalu seperti itu sampai sekarang. Dan saya pikir ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita sendiri kan, tantangan yang harus diselesaikan, persoalan yang harus diselesaikan, karena bagaimana kita akan menjadi besar gitu kan kalau kita masih sibuk dan terpecah dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya kan. Pikir kalau ini memang sudah tidak terbagi dua kutub A dan B gitu, mungkin saya pikir akan lebih bisa besar lah bangsa ini. Dan kita ingat zaman-zaman dulu kan ketika bagaimana tokoh bangsa ya, bagaimana misalkan Soekarno dan Hatta itu sempat pecah walaupun disebut Dwi Tunggal akhirnya, tapi mereka tetap menjaga marwah masing-masing gitu kan. Banyak contoh lah dari tokoh bangsa, bagaimana juga misalkan Buya Hamka dan Pramudia kalau nggak salah. Banyaklah contoh-contoh bijaksana dari para pendiri bangsa itu. Mereka saling menjaga, saling menghormati gitu kan, untuk kebesaran bangsa Indonesia. Saya pikir itu Pak Supri. Berarti ini kondisi saat ini yang saling menjatuhkan, menjelekkan dengan narasi yang terbuka itu negatif sekali ya dalam mendukung kejayaan bangsa ya Pak Heri ya, Pak Dedi ya. Ya, saya pikir sangat negatif, sangat merusak ya, dan kian masif dengan adanya media sosial ya kan. Jadi sangat gampang untuk menyebar gitu kan. Iya. Kan ya misalkan kan ya
di Pilpres Amerika Serikat misalnya kan, bahkan untuk memecah Amerika Serikat ternyata kan ketika itu ada campur tangan Rusia dengan membentukkan yang kita sebut bot itu, kemudian akhirnya algoritma media persepsi publik kepada siapa Presiden AS sebelumnya yang rambut putih, seperti itu. Media sosial memang sangat merusak, tapi ya, kalau kita coba memanfaatkannya untuk hal-hal yang ya anfaedah ya kata anak sekarang. Jadi itu Pak Desupri. Siap. Oke, lanjut ke kita, mungkin ini akan lebih masuk nih Pak Heri ke topik yang lebih spesifik nih tentang buku yang beliau tulis. Ya, boleh diceritakan Pak C, apa aja isi buku Jejak PKI di Tanah Jambi ini? Kalau dengar judulnya nih kayak kita agak ada tanda kutip gitu konotasinya. Ya. Silakan. Waduh, oke, terima kasih. Ya kalau dari judul memang kayaknya kok sangar gitu. Ada PKI-nya ya kan, PKI. Sebenarnya memang saya sangat tertarik lah dengan isu-isu PKI sebenarnya ya. Dengan isu-isu PKI. Makanya akhirnya memilih judul ini gitu. Sebenarnya buku ini sih bukan bicara tentang PKI, murni PKI, karena makanya ada judul dan jejak sejarah lainnya ya kan. Jadi sebenarnya buku ini ada berisi 26 tulisan Pak De. 26 tulisan yang ada gangguan sinyal sepertinya. Di blog saya sendiri, ya kan, itu bisa, dulu saya punya jadi di Jambi ada gangguan sinyal. Ya. Tribun Jambi tempat saya bekerja. Nah, baru di beberapa tulisan yang masih baru yang saya masukkan lagi di sini termasuk soal PKI. Jadi itu. Jadi misalkan ini ada yang sejarah masa lalunya itu, masa lalu Jambi, misalkan ini saya ambil judulnya Jangan Lupakan Merangin Tua gitu. Merangin Tua itu daerah hulunya Jambi sana, Kerinci, Merangin. Di sana Merangin Tua, kenapa ada Merangin Tua? Karena di sana banyak penemuan-penemuan sisa-sisa zaman megalitikum. Jadi seperti itu kita tarik itu, lalu masuk ke sini ke zaman yang lebih dekat lagi, zaman-zaman kemerdekaan. Ya, itu tadi misalkan bagaimana bendera merah putih berkibar di Jambi pertama kali itu kapan sih, di mana itu tempatnya kan. Ke Jambi, Bang Heri pernah ke Jambi, dekat Masjid Agung Jambi, Masjid Agung Al-Falah, di sampingnya itu kan ada menara air ya, menara benteng itu. Nah itu kan dibuat oleh Belanda. Nah di sana termasuk bendera merah putih pertama kali berkibar di kota Jambi itu di sana, ketika kemerdekaan. Dan itu beberapa hari setelah 17 Agustus, berita itu baru sampai ke Jambi. Jadi seperti itu. Lalu ada juga tulisan tentang PKI, itu bagaimana PKI dan Masyumi itu sama-sama menerbitkan ya tepatnya surat kabar itu. Jadi ya mungkin ketika itu memang PKI memang belum jadi partai terlarang ya, dan bahkan termasuk 4 besar ya kan di Indonesia, bahkan di Jambi ketika itu. Di berkolaborasi lah mereka, dan termasuk PKI itu termasuk partai yang mendukung agar Jambi yang ketika itu masih bagian dari Provinsi Sumatera Tengah untuk menjadi daerah otonom sendiri. Jadi begitu. Jadi ada peran partai ketika itu, yaitu PKI, NU masuk mendorong agar
pemerintah pusat menjadikan Provinsi Jambi menjadi daerah otonom. Nah, itulah ada peran mereka ketika itu. Ya, ketika itu mungkin memang belum sampai terjadi 65 kan belum, itu masih jauh, agak jauh. Walaupun sudah ada 1948 di Madiun, tapi mungkin tidak sampai seperti itu kondisi di Jambi ketika itu. Jadi seperti itu Pak Supri. Jadi untuk tulisan yang lebih dekat kekinian lagi, saya membahas tentang diantaranya itu soal radio itu. Jadi radio-radio di Jambi, misalkan ada beberapa itu, Ria Buana, radio apa namanya, Dian Irama, GSP, mungkin orang-orang di Jambi sangat tahu lah radio itu yang seusia kita ya, dan bagaimana mereka lahir, bertahan, bisa menjadi eksis, terus ada yang berganti nama. Nah, itu yang terkait sejarah yang lebih agak kekinian lah, yang lebih dekat dengan zaman kita sekarang. Jadi itu Pak De, jadi ada 26 tulisan merangkum itulah. Jadi seperti itu Pak De. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau mau mengetahui sejarah Jambi ini, buku ini layak dibaca nih ya, Pak Aceh ya, Bang Heri ya. Ada 26 sejarah Jambi termaktub di buku itu gitu. Oke, Pak Aceh tadi tadi disebutkan bahwa Jambi merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah ya. Oke, Sumatera Tengah. Oke, Sumatera Tengah itu kalau saat ini digabung itu provinsi apa aja yang termasuk Sumatera Tengah ya? Sumatera Barat sama Riau dan Jambi. Jadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi itu dulu Sumatera Tengah. Riau dan Jambi, oh berarti luas juga ya. Ya. Dan ibu kotanya yang mana itu Pak Dedi? Bukit Tinggi, Sumatera Barat dulu ibu kotanya. Sumatera Barat. Iya, kalau Sumatera Barat ini kan dalam sejarah Indonesia, termasuk sejarah politik. Indonesia. Ya. Jadi dulu kan Riau ada jadi otonom, baru kemudian akhirnya Jambi. Dan sebenarnya yang menarik sih masa-masa ketika itu bagaimana, memang ada dua kepentingan ketika itu. Kepentingan. Jadi kan ketika itu sudah muncul tuh PRRI Sumatera ya, khususnya Sumatera Barat lah, Sumatera Tengah dia, PRRI. Dan PRRI ini kan punya kepentingan juga, sementara PKI pun ada kepentingan juga. Saya lupa Pak, tapi sebenarnya ada ketika itu sebenarnya ada konflik antara PKI, PRRI, bagaimana bisa mengamankan kepentingannya masing-masing gitu. Jadi salah satunya mungkin mendompleng yang lain gitu kan, sehingga keinginan mereka tercapai gitu. Jadi seperti itu Pak D. Jadi memang dari dulu sudah terbiasa terdikotomi seperti masyarakat ini dalam kubu-kubu ya. Oke. Ya. Oke. Kemudian ini kalau dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah politik Indonesia, kalau Sumatera Barat memang perannya kan cukup sentral ya. Dan Jambi jarang terdengar nih dalam percaturan politik di masa lalu. Namun tadi disebutkan justru Jambi itu di sana ada ini bukti-bukti sejarah megalitikum ya. Budaya Jambi ini tua sekali ya, Pak Dedi ya. Boleh diceritakan nggak itu apa pelajaran dari adanya itu peninggalan sejarah zaman megalitikum itu? Oke. Zaman peninggalan di zaman megalitikum itu banyak ditemukan di daerah Hulu Jambi karena identik dengan dataran tinggi ya. Megalitikum itu seperti itu. Maka ada di Kerinci sama di Merangin umumnya situ. Kalau di Merangin itu ada namanya batu larung panjang. Batu, jadi nah ini seperti ini gambarnya. Saya nggak bisa share screen, tapi ini batu silindrik yang ditemukan di Merangin, di dataran tinggi Merangin, sisa-sisa megalitikum, ya kan? Termasuk di Kerinci itu juga ada peninggalan itu. Artinya memang kebudayaan di Hulu Jambi itu lebih tua sebenarnya, masuk Kerinci. Kerinci itu kan ada yang disebut memang Melayu tua ya, Melayu tua. Maka terus kalau kita bergeser agak
ke sini lagi, maka akan ketemu dengan peradaban kerajaan Sriwijaya ya. Nah, makanya ada Candi Muara Jambi di Provinsi Jambi itu kan disebut-sebut mempunyai pertalian dengan Nalanda, Candi Nalanda di India. Ya, Nalanda di India. Dan sudah banyak yang menyebut bahwa Candi Muara Jambi yang luasnya lebih dari 2000 hektar itu adalah universitas tertua dulunya Pak Supri di Indonesia. Jadi di sana dulu orang-orang biksu Buddha belajar di sana. Belajar di Percandian Muara Jambi. Dan memang kalau kita lihat itu kan kompleksnya begitu luas. Lebih luas dari Borobudur. Peninggalan tersebar di mana-mana gitu kan, di beberapa desa di Muara Jambi itu. Dan dia kan berada di tepian Sungai Batanghari sebenarnya kan. Dan ini membuktikan bahwa dulunya kita memang bangsa maritim ya. Jalur utamanya ya sungai itu. Jadi seperti itu. Dan ada teman berseloroh soal kok kenapa Jambi ini tidak mempunyai gaung lah, seperti kata Pak Supri tadi di kancah nasional ya. Jadi kayak Sriwijaya itu kan ketika nyebut Sriwijaya, orang kan akan langsung biasanya Palembang ya, Sumatera Selatan. Ya kan? Bahkan ada Sriwijaya FC ya kan. Jambi terlambat mengklaim katanya teman berseloroh. Jadi Jambi memang secara geografis pun diapit daerah besar kan, Sumatera Barat, Riau, sehingga kalah gitu. Kalah, pamornya itu kalah. Jadi seperti itu. Terhimpit ya, bahkan kalau kita lihat sendiri ya mungkin pemerintah juga zaman dulu termasuk dalam tanda kutip lah menganaktirikan Sumatera lah ya, khususnya Jambi. Kenapa? Kalau kita lihat lah Candi Muara Jambi itu ya. Candi Muara Jambi itu baru dipugar mulai di pemerintah peduli itu sekitar tahun 70-an. Padahal itu ditemukannya oleh seorang kolonel Inggris kan tahun 1800-an kalau nggak salah. Itu kan sangat lama sekali dibandingkan Borobudur ya kan, yang sudah sejak zaman Pak Harto itu sudah mendapat perhatian yang sangat luar biasa kan. Padahal Muara Jambi tidak bisa kita pandang sebelah mata gitu kan, seperti itu. Jadi itu sih Pak D, menurut saya sih seperti itu. Berarti pusat budaya, pusat pendidikan di masa lalu ya. Kalau sekarang mungkin kayak Bandung, Jogja, Malang, gitu-gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini orang Jambi ya. Termasuk tadi ada disebutkan ada Melayu tua, Melayu apa itu kan, Melayu juga terbagi-bagi ya. Sebetulnya Jambi itu termasuk induk dari Melayu atau pecahan dari, sering kali sebut kalau Melayu induknya mungkin Minangkabau, Sumatera Barat, atau gimana Pak Cik? Karena bahasa pun agak beda nih Jambi dengan Sumatera Barat gitu. Ya, saya tidak bisa menjawab terlalu detail sih, takut salah ya. Tapi yang jelas memang Melayu Kerinci itu juga dikenal dengan Melayu tua, gitu kan. Melayu tua, peradabannya tua. Dan Kerinci itu memiliki aksara sendiri loh, dibandingkan daerah-daerah di Provinsi Jambi ya, ataupun di Sumatera. Kalau kita di Aceh kan ada Batak ya, aksara Batak kan ada tuh Batak ya kan. Di Kerinci dia ada aksara Incung, ya kan. Artinya apa? Kalau menurut saya, ketika suatu bangsa memiliki aksara tulis sendiri, maka dia sesungguhnya lebih maju peradabannya. Ya, jadi itu bahasa mereka berkomunikasi bukan cuma lisan tutur ya kan, tapi sudah tulis, ya kan. Itu akan sangat berbeda, ya kan. Ketika suatu bangsa memiliki aksara sendiri, aksara tulis, itu dia akan sudah lebih maju gitu kan. Dia terpikir untuk itu, tidak dengan lisan semata gitu kan. Jadi aksara Incung itu Kerinci ya kan. Dan Kerinci ini kan sebenarnya unik juga kalau kita melihat Jambi dan Kerinci ya, Sumatera Barat. Kerinci itu kan dulu masuk dalam Sumatera Barat. Kerinci sebelum jadi bagian dari provinsi itu kan masuk satu.
barisan itu kita Sumatera dia yang gemar membaca, merantau, dan itu tipikal itu kita temukan memang ada di Kerinci, masyarakat Kerinci seperti itu. Jadi seperti itu Pak De. Dan misalkan kebetulan saya baru mendapat buku dari tokoh Jambi ya. Ini tokoh. Ini buku ini dicetak dalam rangka ulang tahun Provinsi Jambi. Terlepas dari kontroversi buku ini, saya melihat memang ternyata banyak orang-orang Jambi itu SDM-nya luar biasa. Ada yang ahli rekayasa genetika dan berada di Australia segala macam, luar biasa sekali ini. Dan ternyata memang banyak juga itu. Jadi kalau kita bicara Jambi, sebenarnya memang nama gaung Jambi sendiri itu di kancah nasional boleh dibilang memang kalah dengan daerah-daerah lain, apalagi di yang sesama Sumatera ya. Bahkan kemarin saya pulang kampung ke Jawa, orang masih ada yang belum tahu, oh Jambi di mana ya kan, wah Jambi di mana ya kan. Kan beda kalau kita sebut Medan atau Padang gitu kan. Itu Pak Di. Oke, tapi di sejarah masa lalu ternyata Jambi ini termasuk Kerinci ya. Berarti Kerinci itu kalau kita bayangkan sekarang itu termasuk pusat-pusat kota ya di daerah Sumatera ya waktu itu ya. Karena sudah ada terbentuk aksara dan lain budayanya. Kita bisa bayangkan seperti itulah ya. Itu ada universitasnya di Muara Jambi. Muara Jambi itu, kemudian sebagai pusat kotanya kira-kira di Kerinci itulah mungkin ya, Pak Dedi ya. Sebetulnya tidak bisa langsung seperti itu sih. Yang jelas karena dia kan terjadi pada masa yang berbeda itu, berbeda kan, masa berbeda. Ada yang jauh sebelum pra-Islam ya kan, ada masa Hindu baru setelah Islam gitu kan. Tapi yang jelas memang bicara lagi soal Kerinci, perlu diketahui salah satu aksara Melayu tertua itu ada di Kerinci. Namanya ini Naskah Tanjung Tanah Pak De Supri. Nah itu zaman dulu nih, ini ada di buku ini sih sebenarnya ada nih. Jadi bisa di googling itu apa Naskah Tanjung Tanah akan keluar itu. Itu naskah yang ada kaitannya dengan hukum-hukum kemasyarakatan jika ini ada sanksinya apa, sanksinya itu ternyata berasal dari abad berapa 14 kalau nggak salah oleh Uli Kozok. Jadi Naskah Tanjung Tanah itu Pak De Supri. Dan itu naskah itu memang punya kaitannya dengan Dharmasraya yang sekarang sudah, yang dulu jadi bagian dari Sumatera Barat dan sekarang sudah menjadi sendiri gitu. Oh iya, Dharmasraya perbatasan dengan Provinsi Riau juga ya. Oke. Ya. Oke, berarti memang kesimpulannya sudah eksis sebetulnya Jambi ini dari sejak zaman dahulu kala ya, sudah eksis ini. Budayanya sudah eksis ini. Termasuk kalau boleh itu orang Melayu bilangnya ke orang Jambi itu mbahnya lah ya. Mbahnya Melayu. Ternyata mbahnya Melayu itu ada di Jambi. Makanya bisa jadi ini ya kearifan itu, kalau saya tidak mengecilkan provinsi yang lain ya, tapi saya ke Sumatera Utara, ke Pekanbaru Riau, ke Jambi, ke Palembang, itu memang suasana yang sangat nyaman, arif, tenang itu di Jambi itu masyarakatnya. Masyarakat itu menunjukkan sebuah keluhuran namanya itu sesepuhan lah, kalau bahasa Jawa itu sesepuh itu kerasa di sana memang Jambi itu. Gitu ya Pak Dedi ya. Ya, yang jelas kalau dari situasi kondisi memang Jambi termasuk yang aman lah kalau kita lihat ya. Kalau dibanding daerah-daerah tadi, Jambi termasuk daerah nyaman lah. Artinya masyarakatnya pun nggak terlalu banyak neko-neko sebenarnya. Makanya mungkin itu yang saya pikir kan baru keluar tuh BPS merilis daerah-daerah yang paling bahagia. Itu bisa di-googling tuh. Dan Jambi berada nomor 4 itu kan. Walaupun banyak yang bertanya kok bisa gitu, seperti ini, kok bisa gitu kan Jambi berada di peringkat nomor 4
naik dari peringkatnya beberapa tahun lalu sempat dilakukan survei yang sama gitu kan. Maka memang ada indikator-indikatornya. Saya tidak mendalami sih apa saja indikatornya, tapi yang jelas menurut BPS Jambi provinsi paling 4 ya apa indeks kebahagiaannya tuh urutan keempat. Iya. Kan luar biasa itu. Rasanya mengayomi kalau di Jambi itu emang adem, nggak banyak neko-neko, benar sekali ya. Kalau itu seperti suasana Malang lah kalau di Jawa Timur ya. Malang itu juga punya sejarah, Singosari ya. Majapahit juga dari Malang ya asal usulnya. Dan kalau kita Malang itu kan nggak terlalu neko-neko juga, mahasiswanya nggak jarang-jarang demo. Tenang lah ya gitu. Kota pendidikan yang tenang, dan rata-rata kota-kota dengan sejarah lama itu seperti Jogja, seperti Malang, termasuk Jambi itu kota-kota yang adem gitu. Nggak tahu itu mungkin ada sebabnya karena tuanya budaya, tuanya masyarakat atau apa. Dengan kota-kota yang baru terbentuk, pemecahan kota baru, provinsi baru itu memang agak ribut gitu, agak panas, gitu ya. Oke, ini luar biasa nih Jambi nih, kita harus agak apa nih, agak hormati sama orang Jambi mulai hari ini nih. Siap. Jadi Pak Supri tadi Bang Dedi salah satu apa namanya diisi dalam bukunya itu ada 26 jejak sejarah Bang ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut Bang Dedi nih, dari 26 jejak sejarah itu mana sih jejak sejarah yang paling menarik nih buat para pembaca nanti? Bisa diceritain Bang? Suaranya ada agak gangguan nih. Ini nunggu 5G sepertinya nih Jambi nih. Halo Pak De. Oke. Jadi suaranya terputus ya Bang ya? Agak terputus-putus Kak. Mungkin sedang hujan atau gimana di sana? Enggak ya? Aman ya? Ini Menkominfo-nya harus dari orang Jambi nih sepertinya nih. Oke, lanjut. Pak C, udah mulai masuk lagi nih. Gimana Bang? Dari 26 jejak sejarah Bang. Pertanyaannya. Oke, mulai bagus. Dari 26 jejak sejarah tadi Bang, itu yang menurut Abang paling menarik nih untuk membaca buku jejak sejarah PKI dan sejarah lain di Jambi. Wah, yang paling menarik gitu ya? Iya, paling menarik biar bisa kita eksplor ya kan Bang kan? Harusnya yang menjawab itu pembaca sebenarnya. Pembaca. Kalau sebenarnya sih saya pikir buku ini masih ada kekurangannya lah ya. Kalau saya pikir menarik artinya dia belum begitu terlalu dalam lah, masih kulit-kulitnya gitu. Makanya dari mantan Gubernur Jambi yang juga anggota DPR RI sekarang itu nyebut ini sebagai apa, fragmen lah yang butuh kepingan lain lah untuk melihat sejarah Jambi. Tapi kalau di sini saya pikir ya tentang PKI menarik, makanya saya jadikan judul. Dan kenapa menarik lagi ya memang saya masih tertantang sebenarnya untuk mendalaminya lagi gitu kan, karena belum banyak yang terungkap gitu. Karena apa ya, menarik lah sebenarnya tentang PKI ini keberadaannya. Kita bukan bermaksud ingin apa ya menghidupkan atau pahamnya atau seperti apa, tapi setidaknya inilah tanya bahwa itu ada ya. Masih ada gangguan ya Pak Supri ya? Nah, langit di kota Jambi apa? Satelitnya sedang Halo. Siap.
Bisa Oke, lanjut. terputus ya? Lanjut Pak Cek, ya agak putus-putus. Sepertinya sedang Jadi sih sinyalnya sepertinya, gangguan sinyal. Oke, halo. Halo. lingkaran besar tentang PKI itu saya pikir. Itu sih, Oke. Eri. Ya Bang. Jadi kami agak terputus tadi Bang. Sebenarnya nggak terlalu mendengar nih ya maksudnya. Oh gitu ya. Iya Bang. Nah, jadi kalau saya sih intinya gini, sebenarnya pembaca sih yang menilai ya, apa sih yang menarik. Tapi kalau saya pribadi memang tentu PKI yang menarik, karena masih perlu banyak digali-gali lagi tentang keberadaan partai ini gitu kan. Kalau teman-teman coba bisa googling itu dengan kata kuncinya sebentar, apa, pidato kawan Adnan Rahman Jambi, PKI Jambi gitu kan, itu akan muncul situs Marxis itu mengarahkan bahwa ada perwakilan Jambi yang bisa menyampaikan pidatonya di Kongres PKI ketika itu, walaupun bukan dikhususkan, tapi seluruh Indonesia memang mengutarakannya. Tapi artinya kan memang sudah eksis gitu kan, sudah eksis sebenarnya partai ini. Dan kalau overall buku ini memang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti dalam kata pengantar dari mantan Gubernur Jambi ini, Pak HBA, bahwa buku ini sebenarnya fragmen lah untuk melihat sejarah lainnya lah, jadi pintu masuk untuk kita mendalami sejarah Jambi lebih dalam. Jadi seperti itu sih, Bang Eri. Itu. Berarti memang sejarah itu mau baik atau kelam tetap harus diungkap ya Bang ya secara Ya, detail ya. ya, mau tidak mau, Mau nggak memang mau. harus, ya, seperti itu, harus jujur dengan sejarah. Karena penting nih buat generasi kita dan yang akan datang ya Bang. Untuk Betul, betul. jadi pelajaran juga kan. Benar. Keren sih. Cuman ya saya belum baca bukunya sih. Cuma ya mana tahu nanti ada teman-teman atau para pembaca jejak PK ini dari ulasan Bang Didi tadi hampir sama dengan Pak Supri ya. Ya. Agak tertarik nih di zaman mungkin zaman batu Bang yang megalitikum ya kan. Bahwa sebenarnya memang wilayah-wilayah Indonesia lah khususnya itu memang jauh sebelum ada apa namanya dunia modern udah modern juga di masanya gitu sebenarnya. Ya. Makanya kita punya nenek moyang yang luar biasa unggul pada Betul. saat itu gitu. Dan pembelokan sejarah itu pasti banyak terjadi ya Bang ya. Makanya kita seolah-olah sekarang ini jadi bangsa yang minder gitu ya dengan kondisi dunia saat ini. Seandainya keunggulan-keunggulan atau DNA unggul tadi itu bertahan, ya bisa jadi seperti yang dibilang Pak Supri tadi, bangsa kita ini bisa jadi bangsa yang unggul lagi. Gitu. Gimana Ya. Bang? Bang? Ya, sepakat sih memang ke zaman batu kan memang sebenarnya nenek moyang kita hidup ya dengan peralatan yang kalau kita lihat bilang seadanya, tapi memang itulah di zamannya gitu kan. Ya. Dan mereka bisa bertahan hidup lah dengan kondisi itu. Lalu ya memang kita memang bangsa yang besar sih sebenarnya dari zaman dulu ya kan. Makanya penjajah itu datang kan karena sumber daya alam kita yang melimpah luar biasa kan, itu kan potensi luar biasa itu. Rempah ya kan, sampai bagaimana Portugis, Belanda datang kan gara-gara rempah ya kan. Itu sih, bahkan sampai kan ada
kisah yang saya pikir benar memang terjadi itu, Sohi yang apa namanya, saya lupa, raja di Sumatera kalau salah ya, zaman Warman atau siapa itu kan yang berkirim surat dengan khalifah di Utsmani ya, khalifah. Mereka sampai bertukar, dikirimkanlah gaharu ya kan, wangi, gaharu, rempah-rempah ya kan. Sebagai imbalannya adalah kirimkan kami orang untuk mengajarkan agama Islam ketika itu. Itu kan luar biasa itu kan. Jadi sudah ada kontak dengan dunia luar ketika itu. Jadi itu sih. Ya semoga memang kita bisa menjadi bangsa yang lebih besar lagi lah. Siap. Banyak sih sebenarnya Bang ya. Saya pernah baca itu ada senjata-senjata yang digunakan terbuat dari emas gitu. Padahal zaman itu dulu belum sehebat itu gitu kan. Ada kapur barus yang mungkin di zaman sahabat udah digunakan gitu. Betul. Kapur barus itu kan luar biasa itu kan, sampai datang ke Sumatera Utara mencari barus ya, apa kapur barus. Yang katanya konon wanginya sudah tercium gitu kan dulu itu. Iya. Ya betul, kapur barus itu luar biasa tuh di Sumatera Utara. Oke. Nambahannya nih. Ini menarik nih jadinya nih bicara sejarah nih sama penulisnya. Oke, itu kan kalau kita ini kilas balik ya, orang dulu juga sudah memahami betapa pentingnya sejarah dan budaya gitu. Makanya ketika cerita penghancuran kota Baghdad oleh bangsa Tartar Mongol ya waktu itu kan buku-buku, semua dokumen ya yang terkait budaya itu kan dihancurkan agar kehilangan identitas mungkin atau apa budayanya hilang. Apakah dalam sejarah Indonesia itu juga ada semacam modus-modus seperti ini, penjajah menghilangkan peninggalan sejarah atau dibelokkan gitu? Saya juga dengar dari beberapa kajiannya Ustadz Salim Afillah ya yang membahas juga sejarah itu, banyak sejarah-sejarah yang sebetulnya nggak bener gitu, kayak Darmo Gundul itu, Sabdo Paloh gitu. Nah, itu gimana Pak Dedi terhadap sejarah Indonesia sendiri nih ya, Pak Dedi yang lebih mempelajari sejarah nih terkait dengan fenomena-fenomena ini? Saya pikir pasti ada ya, lah ya. Ada pembelokan, bahkan ini yang sekarang yang sedang jadi perbincangan ini kan kurang lebih ceritanya begini, bahwa ada dari Belanda itu kan semacam penelitian ulang terhadap kolonialisme di Belanda gitu. Garis besarnya adalah, kalau yang saya tangkap itu, bahwa seakan-akan kolonialisme Belanda itu dulu tidak ada kekejamannya, seperti itulah, kurang lebih ingin menghilangkan itu gitu. Dan ini sebenarnya jadi perdebatan sekarang di para pegiat-pegiat sejarah itu. Saya lihat ada misi itu yang sekarang sedang jadi perdebatan. Nah, artinya apa? Bahwa tentu di masa sekarang aja ada, apalagi masa lalu gitu kan. Dan memang kan Belanda ya sangat tidak mungkin lah kalau mereka akan lurus-lurus saja, saya pikir kan. Dan termasuk di Jambi itu kan konon kan istana Kesultanan Jambi, Sultan Taha itu kan juga termasuk yang di Bumi Hanguskan gitu kan. Makanya kalau kita lihat mana sekarang, misalkan kayak Keraton Jogja gitu kan jelas tuh fisiknya ya kan. Oh, di sini dulu tempat tinggalnya para raja-raja sultan di Jogja. Kalau di Jambi kan boleh dibilang tidak ada. Walaupun ada yang kayak di Tebo itu ya ada, itu pun tinggal ya jauh dari kata layak untuk disebut bangunan kan, tinggal sisa-sisa. Dan jadi dulu Belanda itu kan kabarnya juga membakar Tanah Pili ya, kerajaan Tanah Pili yang sekarang berdiri Masjid Agung itu, Masjid Agung Hafala kan dulu di sana. Dan itu kabarnya dulu ya Bumi hanguskan oleh Belanda. Artinya apa? Ya
dengan bumi yang kan pasti hilang ya bukti-bukti itu, jadi seperti itu. Itu sih Pak D. Oke. Supri, dulu Ya. Belanda itu kan misinya ke Indonesia 3G ya. Ya. Sekarang udah 5G, Bang. Udah 5G ya. 5G sekarang Pak Supri. Lebih ngeri lagi berarti nih. Iya. Benar. Yang dua apa lagi nih, Pak Airi? Yang dua belum tahu nih, Pak. Ntar lagi launching kayaknya. Iya, metaverse tambahannya. Tapi Oke. bicara 4G, 5G itu sebenarnya itu ihwalnya itu ada di kepolisian sebenarnya. Karena di sana kepolisian itu dulu ada namanya Susno 2G gitu kan. Iya. 2G ya. Jadi Pak Susno. Oke. Iya, ada bisa aja nih Bang Deddy nih. Insyaallah. Oke, Bang Deddy, terakhir nih sebelum kita tutup, sudah jam 21.05 tapi tetap menarik. Sebenarnya kalau boleh sih sampai malam nih. Mungkin sesi selanjutnya, tapi ini sebelum kita tutup saya agak tertarik untuk tadi kita bicara sejarah dan ternyata nenek moyang kita luar biasa ya. Nenek moyang kita luar biasa, kita punya gen-gen unggul eksis di masa lalu. Nah, untuk tadi Bang Deddy bilang nih ada pola-pola sejarah yang bisa dipelajari. Ada juga dipergilirkan kejayaan dan keruntuhan sebuah budaya bangsa. Gitu. Apa saja key atau kata kunci untuk bisa bangkit menjadi jaya kembali nih, kita terutama anak-anak bangsa ini, menurut dari pandangannya Bang Deddy nih, apakah kepemimpinan, apakah ekonomi, budaya atau yang lainnya nih yang menjadi key bagi bisa unggulnya lagi, eksisnya lagi pada budaya yang akan datang. Itu Bang Deddy, monggo. Ngeri nih. Ini harus banyak perspektifnya nih. Kalau perspektif agama ya kan nanti lain lagi nih perspektif cara budaya. Secara umum aja, Bang. Secara umum aja. Kalau kita, saya pikir dalam bahasa yang lebih universal sih kebersamaan, saya pikir ya. Kata kuncinya itu kebersamaan. Kita bersama ya. Budaya kita kan mengenal gotong royong, kebersamaan untuk mencapai bagaimana bangsa ini besar. Jadi ada yang ngomong sekarang kita boleh, memang dasar negara kita Pancasila gitu kan. Cuman sayangnya baru berhenti sampai sila ketiga katanya. Ketuhanan ya, ketuhanan beberapa agama, kemanusiaan, ada bencana kita rame-rame nih persatuan ya kan. Tapi begitu musyawarah sama keadilan nanti dulu gitu kan. Jadi gitu, saya punya modal besar gitu kan, saya nanti dulu. Jadi katanya sih begitu ya. Gitu sih kata kuncinya sih kebersamaan sih ya. Kalau kita jelas di bangsa Indonesia tentu ya Pancasila itu tadi ya, udah merangkum semuanya. Saya pikir itu sih untuk kita bisa jos lagi. Oke, baik, luar biasa. Ditambah 2 silanya digenepin ya, musyawarahnya sama keadilannya nih. Oke, jadi jaya kembali gitu. Siap. Oke, sebelum kita closing, teman-teman semuanya, ini luar biasa. Jadi saya setelah mendengar Bang Deddy cerita ini jadi semangat, jadi ada kebanggaan, kebanggaan yang muncul sebagai keturunan dari bangsa yang besar di masa lalu ya, ada gen-gen luar biasa. Saya jadi pengen nyeritakan sejarah nih ke anak-anak nih, biar mereka tumbuh kebanggaannya, bukan bangsa pecundang ya. Oke, kita closing statement sebelum ke Bang Deddy ya. Kita closing statement setiap orang nih, saya tadi sudah ya, bahwa saya jadi muncul nih kebanggaan dan jadi merasa penting bahwa sejarah ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Oke.
Kemudian saya belajar malam ini tentang semangat itu dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Oke, Pak Heri, sebelum ke Bang Dedi untuk closing, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Supri. Saya setuju Bang sama pernyataan yang terakhir tuh. Kebersamaan atau persatuan. Memang ya dari sehari-hari aja kita lihat Pak Supri ya kan. Ada kejadian apa aja, mau musibah mau apa, pasti rame-rame gitu. Pasti rame-rame mau apa namanya, orang sakit kah, atau ada yang meninggal kah, atau gimana aja mau susah senang itu terbiasa rame-rame. Bersihkan lingkungan sekitar juga rame-rame gitu kan. Jadi memang budaya bangsa kita ini memang kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Tapi yang jadi tantangan ini dengan maraknya media sosial itu makin melemahkan budaya tersebut. Itu jadi tantangan nih buat kita semua generasi kita ke depannya. Yang lebih individu ya Bang ya. Lebih individu, lebih senang di kamar sendiri gitu kan. Tapi kalau di dalam grup bisa rame Pak. Dalam grup WA, grup Facebook bisa rame. Ketemu bisa diam-diaman gitu. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Ya. Ini jadi tantangan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadi apa? Ada yang bisa menjawab tantangan tersebut. Menariknya, masih kulitnya aja yang kita bahas malam ini, itu sudah memunculkan semangat Pak Supri. Nasionalisme ya kan. Apalagi kalau digali lebih dalam nih. Mungkin Bang Dedi nanti bisa keluarin bukunya yang jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa belajar lebih jauh nih. Bisa jadi nggak hanya Jambi atau tempat yang lain atau Indonesia secara keseluruhan. Harapannya banyak orang seperti Bang Dedi ini yang memberikan pelajaran sejarah buat anak-anak bangsa, khususnya generasi ke depan. Jadi membantu kita Pak Supri, para orang tua muda, mengajarkan sejarah bangsa pada anak-anak yang masih kecil gitu ya kan. Jadi dia tumbuh dengan semangat nasionalismenya, bangga karena dia adalah keturunan bangsa yang besar, dan mudah-mudahan kita bisa kembali besar segera mungkin, secepat mungkin, ya nggak usah terlalu ribut dengan hal yang remeh-temeh, terbagi menjadi kubu-kubu yang gak jelas mungkin gitu Pak Supri kan. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali besar, bisa menguasai peradaban dunia lagi nanti. Insya Allah, amin. Amin, amin. Oke, terima kasih Bang Heri, luar biasa. Sekarang kita persilakan kepada penulis bukunya langsung, narasumber utama pada malam hari ini untuk memberikan closing statement untuk kita semuanya. Silakan Pak Dedi Rahmawan. Terima kasih Pak D. Supri, Bang Heri. Saya singkat saja. Kalau saya sih sejarah itu bagaimanapun buruknya, bagaimanapun pahitnya, tetap harus disampaikan dengan benar. Tak perlu ada yang ditutupi. Lalu boleh jadi kita tidak suka sejarah, boleh jadi kita tidak menyukai sejarah, tapi ingat, jadilah bagian dari sejarah itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bang Dedi, Pak Heri. Oke, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini, ya, nanti insya Allah rekaman dari video ini akan juga kita upload di channel YouTube Mas Kubin. Dan saya juga mengenalkan Pak Dedi Rahmawan punya channel YouTube yaitu Keluarga Rahmawan, ya, Keluarga Rahmawan. Ya, nanti bisa dikunjungi, bisa di like, subscribe ya, Keluarga Rahmawan ya, channel YouTube-nya Keluarga Rahmawan. Dan apabila membutuhkan mau membaca buku, nanti hubungi langsung beliau ya. Nanti kita akan cantumkan di link deskripsi di channel YouTube. Oke, dan menambahkan juga beliau juga termasuk owner dari bimbingan belajar Bright Kid Study Club. Oke, Bright Kid ya di Jambi. Jadi anak-anak yang mau belajar lebih intens, lebih pintar, dan juga ada
ini nih sisipan mengenal sejarah juga nih kayaknya nih Pak Heri. Silakan ya bergabung dengan Bright Kids Study Club ya di Jambi. Tepatnya di mana Pak Dedi? Oh, di Jalan Abdul Khattab, Pasir Putih di Kota Jambi. 100 meter dari SMP 6. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bang Dedi atas waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga untuk merekatkan ya, menjadi kontribusi positif bagi lebih jayanya kita ya. Tadi di tengah-tengah ada yang negatif-negatif, mudah-mudahan ini jadi bagian dari yang positif ya, dan positif itu insya Allah menular. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Pak Heri, Pak Dedi ya, dan insya Allah akan kita lanjut nih nanti sesi lagi nih Pak Dedi dengan Pak Dedi nih, menarik ini ya, nanti setelah untuk tema-tema yang lain ya. Demikian Bapak Ibu, dan informasi terakhir nih sebelum saya tutup, ini acara ini akan kita lakukan memang rutin setiap Jumat malam ya, dengan narasumber yang insya Allah kompeten ya di bidangnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin saya tutup ya.